Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rendayani, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kali ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani dengan rekan kerja saya, yaitu Ibu Hairini Novianti. Beliau adalah wali kelas 5 SDN 2 Awang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Hari? Alhamdulillah, kabar saya hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah sehat Bu ya. Iya. Jadi hari ini nih kita akan mengadakan kegiatan praobservasi Bu, yaitu percakapan saya akan mengamati pembelajaran Ibu di kelas nanti, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas Bu ya. Jadi kita akan melakukan observasi dulu. Jadi adapun tujuan dari observasi kelas adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Mengapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap atau percaya diri, sehingga pembelajaran yang Ibu lakukan adalah berpihak kepada murid yang itu ya. Jadi Bu, sebelumnya observasi di praobservasi ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama adalah apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu ajarkan itu seperti apa? Tujuan pembelajaran nantinya kebetulan kan jadwal observasi nanti berkenaan dengan materi IPAS. Iya. Jadi materinya itu tentang siklus air. Siklus air. Adapun tujuan pembelajaran nantinya adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami apa itu definisi tentang siklus air dan tahapannya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengurutkan tahapan siklus air, dan kemudian peserta didik juga bisa menjelaskan proses tahapan air tersebut. Oh iya, bagus. Jadi nantinya Ibu berharap dengan pembelajaran yang Ibu akan lakukan itu peserta didik akan mengetahui tentang tahap-tahap siklus air ya. Begitu Bu ya? Iya. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua itu untuk Ibu, area pengembangan yang hendak Ibu capai dari pembelajaran itu seperti apa ya Bu? Area pengembangannya itu mungkin saya pertama menjelaskan materinya. Saya mempersiapkan materinya tersebut melalui presentasi nantinya tentang materi tentang siklus air. Ya, presentasi. Ya, presentasi. Kemudian nantinya mungkin akan dilanjutkan beberapa sesi pembagian kelompok. Kemudian dari hasil kelompoknya nanti peserta didiknya ikut presentasi per kelompok, kemudian dilanjutkan lagi dengan penugasan. Oh iya, bagus. Berarti ada melalui beberapa tahapan-tahapan Bu ya. Kemudian dari yang selanjutnya akan Ibu lakukan itu strateginya yang Ibu persiapkan dalam pembelajaran tersebut seperti apa Bu? Nantinya saya akan membagi per kelompok. Iya, per kelompok peserta didiknya dibagi dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas. Kemudian setelah mengerjakan tugas kelompok, saya lanjutkan lagi untuk pengerjaan tugas mandiri. Jadi strateginya tadi ada dua ya, kelompok sama mungkin setelah berkelompok diberikan lagi tugas mandiri. Iya. Tujuannya agar mengetahui seberapa tercapainya tujuan pembelajaran tadi tentang siklus air. Oh iya, bagus. Jadi bagaimana mereka dapat menguasai akhirnya pembelajaran itu ya. Baik, kira-kira kapan Ibu akan melakukan observasi? Besok bisa Bu, hari Kamis kebetulan kan besok ada materi tentang IPAS, jadi sekalian aja besok kita melakukan observasinya. Oke, berarti besok Bu ya kita melakukan observasi. Bagus. Baiklah, sebelum kita mengakhiri percakapan kita ini, dari yang sudah kita lakukan tadi itu apa yang dapat Ibu ambil dari hasil percakapan kita? Terima kasih kepada Ibu Henda yang nantinya akan observasi kelas 5. Kebetulan saya yang megang kelasnya, dan untuk perbincangan hari ini yang saya dapat adalah saya bisa mempersiapkan lebih lagi untuk observasi nanti, sehingga proses pembelajaran waktu observasi nanti bisa berjalan dengan lancar.
Ya, jadi setidaknya ada sedikit Gambaran. gambaran, Iya, gambaran untuk apa yang akan dilakukan saya besok. lakukan. Baik. Nah, terima kasih Ibu atas waktunya, atas perbincangan observasi kita hari ini. Sampai ketemu lagi kita besok hari Kamis Bu ya. Siap, Iya, semangat siap, Bu semangat. melakukan. Oke. Semangat. Ya, terima kasih. Baik, kita akhiri percakapan kita hari ini dengan terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Semuanya baik? Baik. Ada yang sedih waktu mau sekolah ke sini? Dari sekolah ke sini? Semuanya senang? Senang. Semuanya semangat? Semangat. Tepuk tangan dulu. Hari ini ada nggak? Tidak hadir? Tidak. Cukup. Yo, alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini atau seterusnya kita semua sehat supaya bisa selalu turun ke atau hadir ke sekolah. Sebelum memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa. Doa dimulai. Hari ini kita belajar IPA tentang siklus air. Sebelum kita belajar siklus air, Ibu mau tanya, bisa nggak kita hidup tanpa air? Tidak. Kenapa? Yang pertama ada yang jawab, tidak dapat. Tidak dapat Ya, tidak bisa mandi. Lagi? Ya, tidak bisa cebok. Ya, benar. Tidak bisa apa lagi ya? Kalau mau cebok lagi apa? Bisa. Tidak bisa mencuci. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Kita belajar tadi tentang siklus air, maka setelah ini akan dibagi kelompok. Ada 3 kelompok yang dibagi. Tugasnya apa? Mengurutkan proses tahapan dari siklus air. Ini gambarnya kan ada. Kita tadi sudah belajar tentang tahapan siklus air. Nah, jadi tugasnya per kelompok adalah mengurutkan gambar tahapan ini, kemudian menjelaskan tahapan dari siklus air. Ada yang ditanyakan dulu? Ada, paham semuanya? Ada yang ditanyakan? Biasanya nggak itu ada yang potong. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah selesai, setiap kelompok akan membacakan hasil tugasnya masing-masing. Kelompok si duluan. Ya, karena kelompok si duluan, jadi kelompok si yang ayo. Jangan pintar. Kelompok lain, tolong perhatikan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa pelajaran hari ini diulang-ulang kembali di rumah. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Freda Yani, calon guru pemula angkatan 9, Kabupaten Kulit Sungai. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan teman saya, Ibu Hairani Mulyati, wali kelas 5 SDN Negeri Awang. Dan juga pada kesempatan ini saya juga ditemani dengan Bapak Mister Sah selaku pengajar praktek
9. Untuk ini pertama pada Ibu ini terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan saya. Sehat di mana? Alhamdulillah sehat. Baik, sangat sehat. Bapak sehat Bapak. Jadi itu maksud kita hari ini adalah kita mengadakan percakapan kerja di mana kan sebelumnya kita sudah melakukan observasi, jadi sudah melakukan pembelajaran dan juga melakukan observasi. Jadi pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan itu adalah pertama, bagaimana perasaan itu setelah melakukan pembelajaran kemarin? Perasaan saya kemarin waktu melaksanakan kegiatan pembelajaran dan diobservasi sama ibu, perasaan saya sangat senang. Ditambah lagi melihat antusias peserta didik saat mengikuti pembelajaran itu menambah semangat saya, karena dari semua peserta didik itu menilai ilmu saya dan untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik. Jadi senang Bu ya? Iya. Yang anak-anak juga terlihat antusias kemarin. Oke, selanjutnya Ibu, mungkin ya Ibu ceritakan kembali bagaimana sih pengembangan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, atau tahap pembelajarannya itu seperti apa? Untuk tahap pembelajaran itu sendiri seperti biasa saya melakukan tanya jawab gitu ya untuk pembelajaran di awal mengenai materi yang akan saya ajarkan. Kemudian waktu pembelajaran kemarin saya menyampaikan materinya melalui slide presentasi ya mengenai materi pembelajarannya. Kebetulan kemarin itu hari Kamis pembelajarannya IPAS. Iya, jadi saya menampilkan materinya itu lewat slide. Jadi setelah menyampaikan materi melalui slide tersebut, saya adakan pembagian kelompok untuk pengerjaan tugas kelompok sampai dilanjutkan nanti dari tugas kelompok itu setiap kelompoknya mempresentasikan hasil kerjaannya di kelompok masing-masing. Berarti sudah ada langkah-langkah rencana ya? Iya, dari sudah, awal iya. pembelajaran sampai masuk ke inti. Iya. Dari yang tadi yang Ibu jelaskan, yang Ibu katakan dengan melakukan kerja kelompok, diskusi, presentasi itu, menurut Ibu kalau kita berskala dari angka 1 sampai 10 itu kira-kira di peringkat berapa pembelajaran? Kemarin ya Bu ya, dari awal pembelajaran sampai terakhir, dari saya menyampaikan materi kemudian dilanjutkan pembagian kelompok sampai pengerjaan tugas kelompok dan presentasi ya, dan secara keseluruhan mungkin skala 1 sampai 10 itu 8 mungkin ya. Karena iya Mantap Bu ya. iya karena memang dari keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Oke, bagus. Berarti walaupun tadi Ibu mengatakan sudah di skala 8, mungkin sudah ada dengan kelebihan yang Ibu dapatkan dari pembelajaran tersebut, tentunya ada kelemahan-kelemahan kan yang Ibu alami ya. Kira-kira kelemahan atau itunya seperti apa Ibu dapatkan? Untuk setiap pembelajaran yang dia pasti memang memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dan untuk kekurangan kemarin dan itu memang menjadi tantangan saya setiap hari itu adalah masalah tingkat konsentrasi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Karena memang kan setiap peserta didik itu memiliki karakter masing-masing. Jadi saya juga sebagai guru memang harus bisa mengelola kelas dengan baik agar tujuan dari pembelajaran yang sudah diinginkan bisa tercapai semua. Berarti pembelajaran kemarin itu lebih ke kurang fokusnya anak ya. Iya. Soalnya kan mungkin kemampuan anak berbeda-beda Bu ya. Betul. Dari yang adanya kelemahan tadi, otomatis kan kita ingin memperbaiki nih. Kira pembelajaran kita kan mencapai tingkat 10 yang diinginkan. Iya. Kira-kira itu ada ya dari Ibu ini langkah-langkah yang ingin dilakukan atau strategi yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti kelemahan tersebut sehingga menjadi kekuatan untuk
di media pembelajaran? Mungkin untuk tindak lanjutnya adalah untuk saya pribadi, saya akan terus meningkatkan kemampuan saya sebagai guru untuk mengelola kelas dengan baik. Dimana kan pastinya karakteristik anak-anak itu berbeda, jadi mungkin dari saya harus bisa terus mengembangkan kemampuan saya untuk mengelola kelas agar kebutuhan peserta didik tersebut bisa tercapai melalui proses pembelajaran yang saya berikan. Kelas itu seperti apa ya? Mengelola kelas mungkin mengkondisikan kelas ya, dia kan kadang ada yang memang anak konsentrasinya memang bagus, ada yang memang konsentrasinya cepat pudar. Jadi sebagai guru saya harus bisa mengelola kelas agar sama-sama mendapatkan proses pembelajaran dengan lancar. Jadi secara kita membagi anak-anak yang memiliki kemampuan Iya, itu musik, iya, audio visual mungkin saya harus memang mengetahui itu lebih lagi, belajar lagi supaya memang tadi kebutuhan peserta didik bisa saya terpenuhi semuanya. bagus Bu, itu rencana yang sangat bagus dan itu juga bisa membuat Saya terpenuhi semuanya. bagus Bu, itu rencana yang sangat bagus dan itu juga bisa membuat saya terinspirasi nantinya kan. Di sini saya bukannya untuk menggurui atau apa, kita saling berbagi, jadi nanti saya kalau ada edukasi mungkin bisa saya terapkan terus dalam juga itu. Kita berharap semoga apa yang Ibu lakukan itu membawa dampak yang baik untuk anak-anak kita. Ya, amin. Selanjutnya Bu, kita sudah melakukan somasi, sudah melakukan pra dan juga melakukan SK. Ini mungkin ada tanggapan dari Bapak pengajar praktek Pak atas apa yang telah kami lakukan hari ini Pak. Oke, pada kesempatan ini yang luar biasa tentunya dari Project memang ini betul tentang permasalahan habis itu solusi dari kegiatan lanjutkan terus Bu, artinya apapun permasalahan anak-anak harus ada solusi dari